ingin menjelaskan tentang konfirmatory faktor analisis ya. Jadi uji validitas konstruk dengan metode CFA atau konfirmatory faktor analisis, harapan saya itu Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya itu sudah punya software AMOS-nya ya. Atau nanti kalau tidak ada, tadi saya coba kirimkan ke Mbak Pramesti, itu dalam bentuk RAR ya, zip. Itu coba nanti diekstrak, terus nanti diinstal ya. Atau kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa nanti mencari di YouTube tutorial cara install AMOS gitu ya. Biasanya di link deskripsi itu disertakan link downloadnya ya. Bapak Ibu silakan download. Untuk AMOS ini tidak apa namanya, tidak sesusah Lisrel ya. Jadi bisa dengan mudah didapatkan dan umumnya gratis gitu ya. Nah, nanti versi dari AMOS yang dipakai ini harus sama ataupun berdekatan dengan versi SPSS-nya ya. Misalnya SPSS-nya 24, maka AMOS-nya itu ya 24 atau 23, 22, tidak boleh terlalu jauh ya. Misalnya SPSS 16, AMOS-nya 24 itu tidak bisa ya. Karena AMOS ini nanti eh, akan diintegrasikan dengan SPSS. Jadi SPSS itu nanti akan terintegrasi dengan AMOS. Jadi datanya itu nanti eh, di SPSS, sedangkan visualnya, grafiknya itu nanti di AMOS ya. Sekalian inputnya begitu. Nah, namun sebelumnya mohon izin Bapak Ibu saya bertanya, ini kan Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan mata kuliah apa itu statistika ya, statistika dengan Dokter Hari ya, Dokter Hari Basuki ya. Dan pernah diajari juga tentang SEM ya, penelitian SEM, Structural Equation Modeling. Nah, apakah Bapak Ibu juga sudah pernah diajari uji CFA atau belum? Maaf Pak, Maksudnya apa? tutorial begitu. Tutorial dan cara melakukan uji CFA dengan AMOS. Kalau sama Amos belum, Mbak. Kita kemarin Belum. menggunakan Lisrel. Pakai Listrel. Pakai Lisrel ya. Iya, Ya, menggunakan sintaks begitu ya. iya betul, Pak. Iya. Itu Bapak Ibu sudah juga pernah praktek, ada datanya, terus Sudah, pernah Pak. Ada praktek. Pak, ada datanya Pak. Datanya Oh, itu dari data Pak. dari Pak Dokter Hari ya? Hari, Iya, ya. dari Dokter Hari. Oke. Berarti kalau pakai datanya Bapak Ibu sendiri belum pernah ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Nah, kalau misalnya nanti, kan kemarin Bu Niken sudah memberikan penugasan mengembangkan alat ukur ya, mengembangkan skala ya. Mungkin sudah, Bapak Ibu sudah selesai ambil data kan? Yang tugasnya Bu Niken? Ini ada yang baru judulnya Belum, belum Pak. jadi Oh, Pak. belum. Ya, nah, maksud saya itu kan Bu Niken kemarin menyuruhkan buat definisi operasional, blueprint begitu ya, sampai membuat item kan begitu ya. Iya Nah, Pak. nanti baru turun lapangan untuk mengambil data begitu untuk pilot testnya begitu ya, untuk uji coba ya. Iya Pak. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu lakukan pengujian CFA dengan Lisrel, bisa enggak masih? Masih bisa enggak kira-kira? Sulit, Pak. Ya, Kalau sulit. yang Nah, sulit. Karena Lisrel itu basisnya sintaks ya. Ya, membuat sintaksnya itu yang susah. Jadi sekalipun kita bisa, memang pelatihan-pelatihan SEM dengan Lisrel itu umumnya ketika kita di tempat pelatihan karena kita sudah dikasih materi dan datanya gitu dan sintaksnya ya bisa. Tapi kalau kita pakai punya kita, nah bagaimana cara kita membuat sintaks yang baru gitu ya? Nah, biasanya kalau saya pakai sintaks yang sudah berhasil, tinggal saya eh, apa namanya, tinggal saya ubah begitu. Tapi eh, menggunakan sintak itu tidak sederhana. Jadi kadang kalau ada salah titik, koma atau tanda petik atau apa gitu ya, itu tidak berhasil, tidak keluar outputnya begitu ya. Nah, kalau menggunakan Amos itu keuntungannya adalah mudah ya, lebih mudah diterapkan gitu ya. Karena tidak berbasis sintaks, tetapi berbasis prelis atau data gitu ya. Dan nanti kita akan membuat gambarnya dulu. Jadi kalau Amos itu kita akan membuat gambarnya dulu, gambar model pengukurannya, baru datanya dimasukkan di SPSS, lalu nanti kita datanya integrasikan ke Amos. Lalu kita nanti tinggal
run atau calculate gitu ya, nanti keluar hasilnya, begitu ya. Sekalipun datanya tidak fit, kalau di Amos itu nanti akan keluar hasilnya, ya. Tapi kalau Lisrael ya, kalau Lisrael biasanya kalau datanya tidak fit, itu output-nya, terutama output grafiknya tidak akan keluar, begitu ya. Apalagi sintaksnya salah, salah sedikit saja sintaksnya, itu pasti tidak akan keluar gitu ya. Jadi harus benar-benar apa namanya, harus tepat semuanya baru nanti output teks dan output grafiknya itu akan keluar. Tapi kalau Amos tidak seperti itu. Nanti saya akan coba demokan menggunakan Amos ya Bapak Ibu. Mungkin nanti sambil lalu bisa dicoba yang sudah punya software Amos. Nah ini nanti saya kirimkan datanya untuk kita uji coba ya. Mohon izin saya kirim dulu datanya. Atau bisa nanti dicoba setelah penjelasan dari saya ya. Setelah penjelasan dari saya Bapak Ibu nanti cari dan download ya Amos dan nanti dicoba tutorial sebagaimana yang sudah saya jelaskan ini nanti. Baik, mohon izin saya kirim dulu datanya untuk dicoba nanti. Bapak izin bertanya, Iya, Amosnya yang dari Bapak itu Amos berapa, Pak? 24. 24. Oh, Iya, kalau saya punyanya SPS-nya 26 gimana, Pak? Jauh bisa, ya? bisa. Oh, gitu. Ya udah, Pak. Bisa. Terima kasih. Ya. Tadi Amosnya sudah saya kirim ke Mbak Pramesti. Coba Mbak Pramesti kirim ke rekan-rekannya, terus diekstrak ya, diinstal barangkali bisa. Coba ya. Sudah, Pak. Sudah bisa. Iya, Sudah baik. bisa, Pak. Iya, sudah bisa ya. Sudah bisa diekstrak, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Baik, mohon izin saya mengantar dulu nggih Bapak Ibu. Ya, jadi ini kan perkuliahannya dimajukan nggih, dimajukan. Dan rencana saya itu kalau perkuliahannya tetap setelah Lebaran itu saya mau offline, hybrid mungkin ya. Jadi yang tidak bisa ke kampus nggak apa-apa gitu ya, monggo dari rumah. Tapi yang dekat-dekat atau satu kota, monggo bisa merapat di kampus. Maksud saya kita mau langsung sambil praktek begitu. Nanti kan enak saya menjelaskan, Bapak Ibu melakukan, nanti saya apa yang tidak bisa, bisa saya bantu gitu. Cuman ternyata ya dimajukan, ya nggak apa-apa. Dimajukan ya akhirnya ini apa kita online ya. Nggak tahu mungkin ada jadwal lagi, Bapak Ibu siapkan saja, mungkin nanti ada jadwal lagi dengan saya. Kalau setelah habis Lebaran mungkin bisa kita hybrid Bapak Ibu. Nah, jadi materi kita kali ini adalah uji validitas konstruk ya, dengan konfirmatory faktor analisis atau metode CFA. Keunggulannya begini Bapak Ibu, kalau kita melakukan pengujian validitas dengan CFA, itu sudah bisa menjadi luaran artikel sebenarnya, artikel untuk kita publish ya. Jadi misalnya uji validitas konstruk skala motivasi belajar dengan metode konfirmatory faktor analisis, itu sudah bisa menjadi artikel yang bisa kita publikasi selain daripada artikel hasil penelitian kita ya. Jadi ketika kita melakukan adaptasi ataupun mengembangkan sebuah instrumen sendiri, sebuah skala sendiri, lalu kita laporkan hasil uji validitasnya dengan metode CFA ya, itu sudah bisa menjadi luaran publikasi jurnal ya, yang Bapak Ibu bisa publish ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Seperti itu ya. Nah, itu keuntungannya. Sedangkan kalau hanya sekedar uji diskriminasi itu ya tidak bisa kita laporkan dalam bentuk luaran jurnal. Jadi konfirmatory faktor analisis itu adalah sebuah teknik ya yang digunakan untuk menganalisis kemampuan dalam hal ini untuk menganalisis fit atau tidaknya sebuah model pengukuran ya yang di dalamnya itu terdapat beberapa nomor, beberapa jumlah faktor dan hubungannya dengan variabel atau dengan konstruknya gitu, secara spesifik. Artinya begini, jadi pengujian CFA itu adalah untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi apakah model pengukuran itu seperti yang sudah dijelaskan saya beberapa pertemuan yang lalu, atau mungkin Mbak Hari sudah menjelaskan,
Model pengukuran itu adalah ketika ada model yang menunjukkan bagaimana variabel laten itu diukur oleh indikatornya. Nah, itu adalah model pengukuran. Ya. Jadi model pengukuran itu ada variabel laten, lalu ada variabel manifest. Variabel manifest itu indikator. Misalnya motivasi berprestasi, ini indikatornya ulet, ya, gigih, usaha misalnya. Nah, ulet, gigih, usaha ini adalah variabel manifest atau indikator dari motivasi berprestasi. Nah, satu variabel laten dengan 3 indikator ini namanya model pengukuran, gitu ya. Nah, CFA digunakan untuk mengetahui apakah model pengukuran ini itu fit ya. Apakah model pengukuran ini fit atau tidak. Fit artinya ya sesuai data itu dengan teori, gitu ya. Karena faktor atau indikator yang terdapat dalam motivasi berprestasi, misalnya choice, persisten, dan ulet gitu ya, atau misalnya Wakefield-Eccles dalam teorinya, dalam teori situasi harapan dan nilai itu mengatakan bahwa, ini teori ya, teorinya Wakefield-Eccles itu mengatakan bahwa motivasi berprestasi itu diukur oleh 3 indikator. Yang pertama, pilihan tugas, artinya individu lebih memilih melakukan aktivitas yang berorientasi pada tugas gitu ya. Lalu persistence, ulet, dan yang ketiga usaha. Nah, apakah teori yang dinyatakan oleh Wakefield dan Eccles ini ya, bahwa motivasi berprestasi itu memiliki 3 faktor atau 3 indikator dalam mengukurnya, itu sudah sesuai dengan bukti empirik atau sesuai dengan data di lapangan gitu ya, kira-kira ya. Itu yang dikatakan oleh fit atau tidak gitu ya. Jadi CFA ini untuk mengidentifikasi apakah model pengukuran itu tadi fit atau tidak. Artinya apakah hubungan langsung antara variabel laten dan variabel manifestnya, variabel laten dengan variabel manifestnya itu sudah fit atau diterima gitu ya, secara empiris ya. Jadi analisis faktor konfirmatori atau CFA ini merupakan suatu metode dalam analisis multivariat. Kenapa multivariat? Karena CFA ini biasanya dilakukan ya pada penelitian yang hubungan banyak variabel gitu ya. Kalau hanya 2 variabel ya tidak usahlah pakai CFA ya. Tapi hubungan multivariat, mungkin lebih dari 2 variabel, yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah measurement model atau model pengukuran yang kita bangun itu sudah sesuai dengan yang dihipotesiskan. Sekali lagi, hipotesis ini dibangun dari teori. Jadi, ketika kita melakukan uji CFA, sebenarnya kita menguji sebuah teori yang mengatakan bahwa konstruk atau variabel tertentu dalam psikologi itu diukur oleh indikator ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, contohnya, oke, sebelum kita masuk lebih jauh kepada CFA ya, kita perlu memahami beberapa simbol yang biasa ada dalam konfirmatory faktor analisis ya. Yang pertama kalau ada gambar elip seperti ini gambar untuk menunjukkan bahwa gambar tersebut identitasnya variabel laten. Variabel laten itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung ya. Misalnya hubungan motivasi dengan prestasi. Maka gambar motivasi itu elips, gambar prestasi juga elips ya. Ketika pada pengujian SEM itu disebut sebagai model struktural. Motivasi berprestasi adalah variabel laten, motivasi adalah variabel laten, prestasi juga variabel laten. Keduanya tidak bisa diukur secara langsung ya. Maka gambarnya itu elips. Kalau yang gambarnya kotak ya atau persegi panjang gitu ya, itu disebut sebagai observed variable atau variabel manifest. Variabel yang bisa diukur. Ya. Misalnya motivasi diukur dari apa saja. Nah, indikator-indikator itu biasanya gambarnya kotak ya, persegi panjang. Nah, biasanya yang persegi panjang itu dia sudah pasti memiliki skor. Gitu ya. Sedangkan yang elips tidak memiliki skor. Nah, makanya kalau pada analisis regresi ya, Bapak Ibu, makanya pada analisis regresi, kalau penelitian kita bukan SEM, tetapi hanya analisis regresi misalnya, hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan, maka gambarnya yang benar ya efikasi dirinya, X1 itu gambarnya ya kotak ya, dan kecemasannya, Y-nya itu juga seharusnya kotak, seperti ini. Karena X ya dan Y ini memiliki skor total dari indikator atau item. Ya.
Sedangkan pada SEM tidak kotak bentuknya, tetapi elips ya. Tapi elips. Yang kotak adalah variabel manifestnya. Nanti ada contohnya setelah ini. Lalu kita juga akan ada simbol apa namanya, lingkaran bulat gitu ya, yang kecil itu namanya error ya, error pengukuran. Jadi pada setiap item ya, pada setiap indikator itu selalu ada errornya gitu ya. Lalu ada garis seperti ini yang dua arah, ini menunjukkan garis kovarian, atau kovarian itu adalah apa namanya, variasi ketika dua variabel itu bersama-sama gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini itu garis regresi atau apa, hubungan langsung begitu ya, yang garis seperti ini. Nah, selanjutnya, nah jadi contohnya CFA itu ya Bapak Ibu. Jadi CFA itu sebenarnya yang seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya, CFA itu dia didapatkan dari EFA. Jadi mula-mula itu ada penelitian exploratory factor analysis. Penelitian exploratory factor analysis ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, untuk apa namanya, mengeksplorasi sebenarnya faktor-faktornya apa saja gitu ya, dari sebuah variabel yang akan kita teliti. Misalnya saya ingin meneliti kecemasan, apa sih indikator kecemasan? Apa sih faktor-faktor kecemasan ini? Maka penelitian dilakukan dengan melakukan exploratory factor analysis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan. Setelah faktor-faktor tersebut ditemukan ya, Bapak Ibu, lalu dikonstruksi dalam sebuah teori, maka selanjutnya harus dikonfirmasi apakah faktor-faktor tersebut itu apa namanya, sesuai dengan data. Itu namanya penelitian confirmatory factor analysis ya. Jadi confirmatory factor analysis ini adalah penelitian yang sifatnya hanya mengkonfirmasi teori yang membangun sebuah model pengukuran, sedangkan exploratory factor analysis adalah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan membentuk sebuah model pengukuran, begitu kira-kira. Nah, jadi dalam CFA itu biasanya kita temukan ada variabel laten ya, misalnya ini motivasi, variabel latennya bentuknya elips seperti ini, lalu ada indikator. Indikator dari motivasi adalah pilihan tugas, ulet, dan usaha. Nah, ketika CFA dilakukan dengan model pengukuran seperti ini, Bapak Ibu ya, ini adalah untuk mengetahui apakah indikator-indikator ini, apakah tiga indikator ini valid, artinya dia mampu mengukur apa yang seharusnya dia ukur, yaitu konstruk motivasi ya. Maka di sini nanti akan muncul nilai loading faktor ya masing-masing indikator ini. Nah, ini untuk mengetahui apakah indikator ini valid ya terhadap konstruk yang akan diukur gitu. Jadi motivasi berprestasi diukur dari 3 indikator untuk mengetahui apakah indikatornya ini valid. Selain untuk mengetahui indikatornya valid atau tidak, CFA juga dilakukan ya. Nah, ini contohnya ketika self-efikasi dan ini indikatornya ya. Nanti akan diketahui berapa nilai loading faktor masing-masing indikator ini yang menunjukkan bahwa apakah indikator ini valid atau tidak gitu ya. Nah, ini contoh yang lain ketika kita menggunakan list rel ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita menggunakan list rel di sini muncul nilai loading faktor 0,81. Ini adalah self-efikasi dan ini adalah indikator self-efikasi. Indikator 1 dari self-efikasi ya. Nilai loading faktornya 0,81, artinya dia valid. Artinya indikator ini valid ya terhadap konstruk self-efficacy gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah parameter goodness of fit-nya ya. Nah, selain untuk mengukur apakah indikator itu valid ya dalam mengukur konstruknya, CFA juga dilakukan apakah item-item dalam setiap indikator ini valid dalam mengukur indikatornya gitu ya. Nah, jadi ketika kita punya self-efficacy kan punya indikator ya, indikator 1 sampai 5. Setiap indikator ini kan ada item, ya kan? Setiap indikator kan ada item. Nah, kita juga melakukan uji CFA itu untuk mengetahui apakah item-item ini valid dalam mengukur indikatornya. Maka nanti gambarnya itu akan berbeda lagi. Ketika kita ingin mengetahui kevalidan sebuah item ya, maka nanti yang gambarnya kotak itu adalah item dan indikator itu akan menjadi gambarnya laten. Tetapi ketika kita ingin mengetahui apakah indikator ini valid atau tidak, maka indikator ini gambarnya kotak dan konstruknya gambarnya laten. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini.
Ini tadi indikator dari motivasi berprestasi. Yang pertama pilihan tugas, ulet, dan usaha. Nah, pilihan tugas ini terdapat 3 item yang mengukur pilihan tugas. Terdapat 3 item yang mengukur ulet. Terdapat 7 item yang mengukur usaha. Kenapa bentuk indikator ini kok jadi berubah, Pak, di sini? Ya, karena kita akan menghitung uji validitas konstruk pada setiap itemnya. Maka indikator di sini dilatenkan atau dia tidak punya skor ya Bapak Ibu ya. Namun kita harus kovariankan ya setiap apa ini namanya setiap indikator ini seperti ini. Kita harus sambungkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi CFA itu yang pertama dia untuk mengetahui apakah indikator itu valid atau tidak dalam mengukur konstruk ya. Yang kedua, apakah item itu valid atau tidak dalam mengukur indikator. Yang selanjutnya mengukur konstruk seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari uji CFA skala work engagement ya. Menggunakan second order ya. Jadi work engagement ya, itu diukur dari 3 indikator. Yang pertama vigor ya, yang kedua dedication, dan yang ketiga absorption ya. Nah, ketiga indikator ini terdapat masing-masing item ya. Maka ketika muncul di sini ya skornya vigor ya, item 1 itu nilai loading faktornya 0,68 ya untuk mengukur vigor. Nah, berarti 0,68 ini dia masuk valid. Nanti saya jelaskan resultnya berapa ya. Nah, ini untuk contoh uji CFA untuk first order ya. Sebenarnya hasilnya sama saja ya kalau kita menggunakan second order dengan first order. Cuman kalau first order ini sekaligus kita langsung dapat mengetahui apa namanya loading faktor indikatornya. Nah, ini adalah konstruknya, nah ini indikatornya, dan ini adalah itemnya. Kalau second order itu hanya mengukur ini saja, seperti ini, ya, mengukur yang bagian ini saja. Dan bagian ini itu diukur lain, bagian ini diukur lain. Dengan catatan nanti indikatornya jadi variabel manifest, ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Jadi misalnya ada penelitian SEM ya, yang judulnya adalah hubungan self-efficacy dan intention melalui school climate sebagai mediasi ya. Nah, ini kita punya 3 variabel laten, yaitu self-efficacy, school climate sebagai intervening atau mediator, dan intention sebagai variabel dependent. Nah, ini masing-masing variabel ini harus kita uji CFA, baik itu validitas indikatornya maupun validitas setiap itemnya. Jadi ini ada 3 pengujian CFA yang harus kita lakukan pada masing-masing variabel seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya konfirmatory faktor analisis itu adalah teknik ya untuk mengidentifikasi model yang tepat, dalam hal ini model pengukuran ya, yang menjelaskan hubungan antar item-item dengan konstruk yang diukur. Atau CFA ini adalah bukti bahwa model pengukuran yang berbasis validitas. CFA juga dapat dikatakan dia harus berisi kemampuan untuk mengukur performansi dari indikator ya. Selain item juga indikator. CFA tidak digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel laten, tidak ya. Kalau hubungan antar variabel laten itu bisa menggunakan PET analisis atau menggunakan structural equation modeling secara keseluruhan nantinya gitu ya. Jadi SEM yang dikatakan SEM structural equation modeling itu adalah gabungan dari PET analisis, analisis regresi, dan analisis faktor. Analisis faktor ini ya konfirmatory faktor analisis ini atau uji validitasnya menggunakan analisis faktor ya. Lalu ada PET analisis, ada analisis regresi. Ini kalau kita satukan itu menjadi structural equation modeling. Konsepnya seperti itu, Pak Ibu ya. Nah, jadi karena sifatnya yang konfirmatorik, maka CFA dapat digunakan untuk menguji validitas konstruk dari sebuah tes atau alat ukur psikologi ya. Dengan CFA ya bisa diuji atau dikonfirmasi sejauh mana seluruh item dari tes tersebut memang mengukur atau memberikan informasi tentang suatu hal atau apa yang hendak diukur gitu ya. Jadi kembali lagi pada terminologi
valid ya. Valid itu adalah mampu mengukur apa yang harusnya diukur gitu ya. Atau bisa dengan bahasa sederhananya itu akurat. Valid itu akurat. Kalau reliable itu konsisten. Disebut juga sebagai konsistensi internal gitu ya. Konsisten atau tidak. Nah, jadi dalam hal ini ya, CFA itu menguji hipotesis apakah model teori yang ditetapkan gitu ya, di mana banyaknya faktor serta variabel yang digunakan untuk mengukur masing-masing faktor itu telah fit. Fit artinya sesuai dengan data. Jika suatu model teoritis tentang faktor telah fit dinyatakan atau diterima, maka selanjutnya dapat dilakukan dengan uji hipotesis atau signifikansi setiap parameter dari model tersebut. Metode analisis faktor sebagai model statistika ini kemudian disebut sebagai konfirmatori faktor analisis. Nah, oke, selanjutnya misalnya kita menemukan sebuah model SEM. Ini SEM ya, ini struktural, ini secara keseluruhan kan disebut sebagai structural equation modeling ya Bapak Ibu ya. Nah, structural equation modeling ini terdiri dari model pengukuran ya dan terdiri dari model struktural ya. Secara komposisi SEM itu ya hanya dua ini secara komposisi ya. Ada model struktural, ada model pengukuran. Tapi secara statistik Fed analisis dan analisis regresi juga di dalamnya ya. Jadi model pengukuran ini ya, SEM ini dia terdapat metode model struktural. Model struktural ini ketika menjelaskan dua hubungan variabel laten. Jadi dalam hal ini hubungan motivasi dengan prestasi atau judulnya motivasi mendukung prestasi ya, peningkatan prestasi. Nah, yang saya tandai ini adalah model struktural ini. Nah, hubungan antara motivasi dengan prestasi ketika dua gambarnya elips seperti itu namanya model struktural. Tetapi kalau gambarnya kotak seperti ini, motivasinya kotak, prestasinya kotak, yaitu analisis regresi. Bisa regresi sederhana ya, atau mungkin hanya sekedar uji korelasi. Nah, selanjutnya ada model pengukuran. Yang dimaksud model pengukuran adalah ini, motivasi dan indikatornya atau itemnya. Motivasi ini diukur dari 4 indikator. Indikator X1, X2, X3, X4. Jadi yang saya tandai ini, saya ubah dulu warnanya biar tidak sama. Saya oh, bisa. Jadi yang saya tandai ini motivasi dan indikator X1, X2, X3, X4 ini adalah model pengukuran untuk motivasi. Sedangkan prestasi dan indikator Y1, Y2, Y3, Y4 ini adalah model pengukuran prestasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah model pengukuran prestasi ini. Ini adalah model pengukuran prestasi. Jadi ada variabel latennya, ada indikatornya. Ya. Jadi ada dua model pengukuran dan ada satu model struktural menjadi SEM ya, Structural Equation Modeling. Ya. Nah ini adalah contoh dari EFA dan CFA ya. Jadi kalau EFA itu eksploratory ya. Jadi dia untuk mengetahui faktor-faktornya ini apa saja sih, maka lakukan penelitian EFA. Tapi kalau kita hanya mengkonfirmasi ya itu menggunakan penelitian CFA ya. Nah ini adalah perbedaannya. Nah selanjutnya Ibu ya, uji validitas konstruk dengan CFA itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana item yang diukur merefleksikan konstruk laten teoritis yang disusun untuk diukur. Atau bahasa sederhananya beginilah, uji validitas konstruk CFA digunakan untuk apa? Untuk mengetahui ya bahwa apakah item-item itu memenuhi loading faktor valid ya, dan indikator memenuhi loading faktor atau valid, dan apakah model pengukuran itu fit atau tidak gitu kira-kira. Jadi validitas konstruk ini adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Jadi hasil data pilot test kita gitu ya, itu harus sesuai dengan teori. Ya, itu nantinya parameter goodness of fit-nya harus fit ya. Itu fit itu artinya data sesuai dengan teori gitu ya.
Validitas konstruk menggunakan metode CFA dengan melihat ukuran muatan faktor atau loading faktor ya. Jadi ada threshold-nya, ada ambang batasnya. Berapa nilai loading faktor item atau nilai loading faktor indikator yang dikatakan dia valid ya. Dijelaskan bahwa nilai loading faktor yang baik adalah 0,4 atau lebih tinggi dan idealnya menurut HER 2014 itu adalah 0,7 ya. Jadi bisa pakai patokan terendah 0,4 dan 0,7 ya. Namun untuk jumlah sampel di atas 250 ya, maka nilai loading faktor berada di 0,35 menurut HER 2010 gitu ya. Lalu selanjutnya itu ada tabel ya, ini saya dapatkan dari HER 2010. Itu ada tabel sebenarnya jumlah nilai loading faktor, ambang batas loading faktor yang diterima untuk menentukan apakah item atau indikator itu valid atau tidak, itu harus sesuai dengan jumlah sampelnya. Artinya semakin banyak jumlah sampel, maka threshold untuk loading faktor itu semakin kecil yang disyaratkan. Nah, di sini ketika jumlah sampel kita 350 orang, maka nilai loading faktornya cukup di angka 0,30 ya. Kalau 250 orang 0,35, tergantung penelitian kita nanti menggunakan sampel pilot test uji cobanya berapa gitu ya. Kalau misalnya saya pakai 100, maka nilai loading faktornya ya harus 0,05 ya, 0,55 seperti itu. Nah, selain nilai loading faktor yang menjadi syarat item atau indikator valid atau tidak ya, selanjutnya ada parameter goodness of fit ya. Parameter goodness of fit itu secara sederhananya itu ada beberapa parameter ya, ada GFI, AGFI, RMCA, RMR, TLI, CFI, dan NFI gitu ya. Ini yang biasa dipakai ya. Itu ada keterangannya, berapa cut-off value-nya untuk sebuah model itu dikatakan fit ya. Ketika nilai GFI-nya itu lebih besar sama dengan 0,9 untuk fit ya. AGFI lebih besar sama dengan 0,9. Itu ada threshold-nya juga ya. Di sini juga ada penentuan jumlah RMCA ya CFI sesuai dengan jumlah indikator yaitu observed variable dan jumlah subjek. Ketika jumlah indikatornya kurang dari 12 maka RMCA-nya disyaratkan itu kurang dari 0,7 dengan CFI 0,97 atau lebih gitu ya. Nah, ini ada parameter-parameter yang harus kita pahami ya. Namun umumnya saya itu menggunakan yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan yang ini ya sebagai panduan. Nah, apakah semua parameter goodness of fit ini harus terpenuhi ya? Ya semuanya harus terpenuhi itu akan lebih bagus ya. Namun syarat minimalnya itu ketika lebih dari 50% gitu ya. Parameter goodness of fit ini memenuhi maka cukup. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau katakanlah ada 10 gitu ya. Mungkin 6 parameter ini fit itu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa model pengukuran kita itu fit gitu ya. Lalu ini ada model fit menurut Hu dan Bettler tahun 99. Ada nilai chi-square, nilai p-value, CFI, GFI, GFI, SR, MR, RMCA, P-close ya. Nah, namun untuk chi-square dan p-value ini umumnya tidak digunakan ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok tidak digunakan? Karena pada penelitian SEM itu ya, dari referensi yang saya baca nanti bukunya bisa saya share ya setelah mata perkuliahan ini PDF-nya. Bahwa penelitian SEM itu kan jumlah sampelnya banyak ya. Maka ketika jumlah N-nya atau sampelnya banyak, maka kecenderungannya itu p-value-nya signifikan, sedangkan p-value yang memenuhi syarat model itu fit adalah tidak boleh signifikan, seperti itu kira-kira. Maka umumnya p-value dan chi-square tidak digunakan ya. Nah, seperti ini tanpa p-value ya, tanpa p-value kita pakai GFI, RMC, NFI, CFI, TLI dan sebagainya. Nah, ini penjelasannya kira-kira Bapak Ibu. Kenapa chi-square itu tidak digunakan ya? Karena chi-square itu yang disyaratkan untuk sebuah model yang fit itu tidak boleh signifikan. Sedangkan kalau penelitian SEM semakin banyak jumlah indikator, semakin banyak jumlah subjek, itu kecenderungannya maka P-nya itu semakin signifikan seperti itu kira-kira. Nah, baik, saya lanjut saja ke prakteknya nih Bapak Ibu. Namun sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Mamang, boleh nanya ya. Pak Mamang? Iya Bapak. Ya,
Pak, tadi kan untuk apa namanya ada dua hal ya, indikator, semakin banyak indikator dan subjek. Apakah itu harus dua-duanya ya? Karena begini, katakanlah saya kan melakukan penelitian terhadap karyawan umpamanya. Karena terus terang kalau kita itu orang lapangan itu susah suruh ngisi atau memberikan Betul, Pak. keterangan Nggih, setuju atau betul. tidak. Kalau umpamanya kita banyakin di sampelnya bisa nggak? Katakanlah saya punya variabel ada 4 nih, masing-masing variabel saya hanya bikin 10-10 pertanyaan lah, gitu, jadi 40. Nggih. Tapi sampelnya saya banyakin jadi 350, bisa nggak seperti itu? Nggih, betul loh, Pak. Ya memang seperti itu idealnya. Jadi, eee, semakin bagus penelitian itu ketika sebenarnya kan konsep penelitian kuantitatif itu, konsep generalisasi itu ketika sampel itu hasil penelitian pada sampel kita generalisasikan kepada populasi, maka itu kan idealnya semakin jumlah sampel mendekati populasi itu kan semakin bagus ya. Maka penelitian itu memang, yang bagus itu jumlah sampelnya banyak, terutama SEM ya Bapak, terutama SEM. SEM itu mensyaratkan harus di atas 250, subjek. Semakin banyak semakin bagus. Saya biasanya kalau penelitian SEM itu 500. Makanya subjeknya kita bisa pakai karyawan atau mahasiswa yang kira-kira subjek kita itu mudah kita dapatkan. Itu bisa kita lakukan dengan penelitian SEM. Tetapi kalau subjek kita itu sulit, misalnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang jenisnya apa gitu ya, itu kan sulit ya, mungkin tidak bisa menggunakan SEM karena SEM ini salah satunya mensyaratkan, jumlah subjeknya harus banyak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang benar, kecenderungan orang itu untuk mengisi, skala itu susah, bukan susah, malas begitu ya, apalagi Males jumlah itemnya atau banyak challenge. gitu, Pak. Iya, apalagi jumlah itemnya banyak. Makanya saya sering sampaikan ke anak skripsi itu, kalau variabel kamu 3 gitu ya, kalau variabel kamu 3, coba kamu bikin item itu, kalau bisa di angka belasan lah untuk satu skala. Loh kenapa, Pak? Ya karena untuk apa namanya, supaya orang itu tidak males mengisi skala kamu. Karena bayangin, kalau misalnya variabelnya 3, terus masing-masing skala 50 item, itu kan orang malas untuk biasanya orang itu kalau mengisi Gform, kalau sudah masuk di apa namanya, di, nomor 30, "Oh ini masih banyak ternyata ya." Itu biasanya orang malas dan akan keluar, tidak melanjutkan untuk mengisi. Nah, makanya saya biasanya sampaikan ke anak-anak skripsi itu, kalau, skala kamu adaptasi, sekalipun skala kamu adaptasi, biasanya anak-anak ada yang, seperti ini, menanyakan seperti ini, "Pak, tapi skala saya adaptasi, Pak, dan skala aslinya itu memang 50." Nah, itu enggak apa-apa dikurangi, karena menurut Kennedy 2017 itu, jumlah item itu bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan peneliti. Ya kebutuhan kamu supaya orang semakin banyak yang mau ngisi. Karena kalau jumlah itemnya terlalu banyak, orang itu biasanya malas untuk mengisi. Dan memang pengalaman seperti itu meskipun kita mau kasih reward GoPay atau apa, itu biasanya orang malas. Maka sebaiknya ya, bikin saja yang parsimoni, jangan terlalu banyak item ya. Misalnya nih setiap indikator kita bikinlah 2, sorry 2 enggak bisa. Kita bikinlah 3 item gitu. Setiap indikator bikinlah 3 item ya. Dengan pertimbangan tidak terlalu banyak item, tetapi nanti subjeknya itu semakin banyak, itu semakin bagus Bapak. Memang seperti itu Pak Abruri. Oke, terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dan maka penelitian saya itu yang terbaru ini, eh, saya meneliti kontribusi coping religius terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa di Indonesia yang dimediasi oleh kebermaknaan hidup. Itu saya pakai sampel 500 dan saya usahakan skala coping religius, skala, psychological well-being dan skala kebermaknaan hidup itu tidak terlalu banyak. Ya paling banyak di belasan lah seperti itu. Dengan syarat setiap indikator sudah ada item yang mewakili. Itu cukup. Kan konsep penelitian juga ada parsimoni, sederhanaan gitu kira-kira. Oke, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, mohon izin.
Baik, monggo Bapak Ibu bisa kalau mau langsung ikut praktek bisa download yang sudah saya kirimkan di grup, atau kalau mau menyimak dulu enggak apa-apa, ini nanti kan ada rekamannya gitu ya. Dan di YouTube saya itu sebenarnya sudah ada tutorial uji CFA dengan Amos dan dengan Lisrel itu sudah ada ya. Oke, jadi misalnya nah misalnya ini saya punya penelitian, punya ini apa namanya, proyek untuk mengembangkan skala motivasi berprestasi misalnya ya. Nah, yang pertama kan kita harus membuat definisi operasionalnya dulu ya. Kita flashback lagi, definisi operasional itu adalah definisi, kalau saya bahasakan sederhana begini, definisi operasional ya definisi yang memuat indikator keperilakuan tentang atribut atau variabel yang kita teliti. Atau kalau menurut Saifuddin Azwar itu, definisi operasional adalah definisi yang memberikan petunjuk kepada peneliti tentang bagaimana variabel itu diukur, begitu kira-kira. Motivasi berprestasi bagaimana cara mengukurnya? Dari indikator, indikatornya apa saja? Nah, jadi definisi yang di dalamnya memuat indikator-indikator keperilakuan yang menunjukkan adanya variabel itu namanya definisi operasional. Kalau definisi konseptual kan definisi yang teoritis ya. Kita tidak bisa secara operasional apa sih bagaimana sih cara mengukurnya itu kalau definisi operasional definisi konseptual tidak bisa. Jadi kalau misalnya sering kita baca di RPS atau RPP nih Bapak Ibu, siswa dapat memahami. Memahami itu sendiri masih apa namanya konsep yang abstrak ya. Memahami itu yang bagaimana? Maka operasionalnya itu siswa mampu menyebutkan misalnya, siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menyimpulkan. Nah, itu adalah indikator dari memahami gitu ya. Nah, jadi definisi operasional dalam penelitian motivasi berprestasi ini saya mengacu pada teorinya Wickfield dan Eccles tahun 2022, yaitu motivasi merupakan seperangkat keyakinan individu, harapan individu untuk sukses, serta nilai yang mereka miliki untuk berhasil sebagai penentu penting dari kinerja, ketekunan, dan pilihan tugas dalam yang usaha pencapaian yang memiliki indikator antara lain, atau bahasa sederhananya begini, motivasi prestasi adalah seperangkat keyakinan individu dan harapan untuk sukses gitu ya, yang memiliki indikator. Pertama, choice, yaitu individu memilih terlibat dalam melakukan tugas akademik daripada non-akademik. Yang kedua, persistence, ulet dalam tugas prestasi saat menghadapi rintangan, kesulitan, kebosanan, kelelahan. Dan yang ketiga adalah effort atau usaha, baik fisik maupun kognitif. Nah, ini kan tiga rambu, yaitu choice, persistence, dan effort. Ini kan sudah indikator yang memberikan petunjuk kepada kita cara mengukur motivasi berprestasi. Selanjutnya kan kita bikin blueprint nih. Mungkin Bu Niken juga sudah memberikan tugas ya membuat blueprint gitu Bapak Ibu. Model blueprintnya macam-macam, ada yang variabel, aspek, indikator ya, ada yang variabel, dimensi, komponen atau indikator, lalu ada yang subindikator. Subindikator itu apa sih sebenarnya? Ya, penjelasan kalau misalnya indikatornya belum operasional misalnya. Jadi kalau saya itu yang simpel-simpel saja, misalnya ada variabel motivasi prestasi, lalu indikatornya choice, persistence, dan effort. Lalu indikator 1, choice, itu diukur oleh item nomor 1, nomor 10, dan nomor 7 ya. Nah, kenapa kok nggak ada favorable unfavorable Pak? Sama saja. Anda Bapak Ibu pakai favorable unfavorable sama saja ya, pakai favorable semua sama saja. Lalu ada ulet, ulet itu diukur oleh item nomor 2, 4, 6, 9. Lalu ada indikator effort, itu diukur oleh item nomor 3, 5, dan 8. Ini jumlah itemnya adalah 10 nih Bapak Ibu. Jadi skala motivasi ini yang saya buat, itu jumlah itemnya adalah 10. Nah, selanjutnya saya berikan apa namanya skala saya kepada subjek ya, dalam hal ini 300 subjek ya, kemudian saya tabulasi nggih Bapak Ibu nggih. Tabulasinya sama dengan menggunakan skala Likert rentang 1 sampai 5 ya. Misalnya skala sikap sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Variabel 5, 4, 3, 2, 1. Maka kemudian kita tabulasi. Ini ada 10 item nggih. Lalu ada
10 item kepada 300 subjek ya. 10 item kepada 300 subjek. Nah, ini mula-mula kita taruh dulu di ini Bapak Ibu di SPSS. Oke. Kita taruh dulu di SPSS. Nah, selanjutnya kita buka AMOS-nya. Nah, ini kira-kira tampilan AMOS-nya seperti ini. Oke. Tampilan AMOS-nya seperti ini. Bentuknya potret ya. Atau kalau Bapak Ibu mau bisa diubah ke landscape di interface. Di pertama Bapak Ibu klik view, lalu interface properties, lalu paper size, pilih yang landscape A4 misalnya. Kalau suka landscape ya. Kalau suka yang potret, potret aja. Tergantung model kita nanti seperti apa. Kalau modelnya memungkinkan untuk potret ya potret aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita gambar. Nah, cara gambarnya kita harus disesuaikan dengan ini. Nah, ini di sini kan ada, nah, begini ya Bapak Ibu ya, supaya kelihatan. Nah, kita gambarnya harus disesuaikan dengan blueprint ini. Nah, di sini kan ada 3 indikator. Indikator pertama ada 3 butir, indikator kedua ada 4, indikator ketiga ada 3. Maka kita klik yang ini Bapak Ibu. Draw Bapak a jangan latent cepat-cepat, Bapak. Iya. Pertama kita klik yang ini, draw a latent variable. Ini ya. Untuk menggambar 3 variabel indikator. Untuk menggambar 3 variabel indikator yaitu choice, persistent, dan effort. Ya. Pertama klik, lalu kita klik 3 kali. Kenapa kok klik 3 kali? Karena butir untuk indikator pertama ini ada 3. Nah, kita klik 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ini kita bikin rumahnya untuk indikator 1. Untuk pilihan ini, untuk choice ya. Kita bikin rumahnya untuk indikator 1. Ini nanti yang di ellipse-nya ini choice namanya. Yang di butirnya itu berarti butir 1, butir 10, butir 7. Okay. Nah, selanjutnya kita bikin untuk rumah indikator 2. Indikator 2 diukur oleh 4 butir atau 4 item ya. Maka kita klik 1 kali, lalu klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Lalu kita klik lagi. Yang terakhir, indikator rumah untuk indikator ketiga, effort. Kita klik 1 kali, klik. Lalu itemnya ada 3 kan? Klik 3. 1, 2, 3. Nah, begini. Ini saya perbesar dulu. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini kan awalnya. Tidak apa ini, tidak ya masih acak. Nah, cara memindahkannya kita klik ini nih, yang gambar mobil-mobilan ini, move objects. Kita klik ya, cara merapikan mindahnya. Tapi kalau kita klik yang mobil-mobilan saja, ini yang pindah satu objek. Lalu kita harus pilih yang ini ya. Presave ini. Kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang ini, nanti yang pindah itu sekumpulan seperti ini ya. Nah, kita pindah seperti ini. Nah, kita pindah seperti ini. Kita Diulangi rapikan. Pak, nggak kelihatan karena Bapak perbesar yang diklik Ya, yang ya Pak. Yang diklik yang mana soalnya gambarnya Bapak diperbesar sebelah kiri nggak kelihatan. tidak kelihatan. Bentar ya, saya stop share dulu, saya share lagi. Oke, kelihatan? Sudah Pak. Nah, ya. Jadi ini ya, klik yang mobil-mobilan nih, move objects. Kalau kita klik ini saja, itu yang pindah maka satu objek saja ya. Satu objek saja seperti ini. Makanya kita harus pindah yang kita harus klik juga yang preserve nih. Nanti yang pindah sekelompok begini. Nah, Oh iya. nah, ini biasanya kita rapikan dulu. Misalnya semua indikatornya kita taruh di kanan atau kita taruh di kiri. Sorry, bukan indikator. Ini kan ada 3 indikator. Setiap indikator ada masing-masing item. Ini semua itemnya kita pindah di kanan atau pindah di kiri semua, biar rapi. Pakai yang ini, rotasi ini ya. Di bawahnya mobil-mobilan tadi. Nah, kita klik, nah, misalnya pindahnya seperti ini. Nah,
Lalu kita pindahkan lagi, rapikan. Rapikan saja. Oke, ini. Oke. Nah, setelah itu kita tarik garis kovarian. Kita draw covariance. Gambar garis kovarian. Garis kovarian ini harus menghubungkan semua indikator ini. Jadi indikator 1 dan indikator 2 kita hubungkan. Indikator 3 dengan indikator 2 kita hubungkan. Oke. Mana yang masih belum? Indikator 3 dengan indikator 1. Kenapa kita hubungkan seperti ini? Ya karena 3 indikator ini mengukur konstruk yang sama, begitu kira-kira. Nah, lalu kita rapikan. Bisa klik touch up variable ini. Kita rapikan begini. Nah, selanjutnya, Kalau terlanjur, mohon maaf Pak, kalau ya, terlanjur mau kembali lagi, backnya mana ya? Ctrl Z aja. Oh, oke. Selanjutnya kita klik 2 kali pada indikator yang 1. Nah, kita kasih nama. Choice. Ya, pilihan. Yang kedua kita kasih nama persistence. Kita ulet gitu ya, biar nggak panjang-panjang, ulet. Langsung kita klik yang ketiga. Kita kasih nama effort atau usaha. Nah, blue X. Nah, sudah ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita klik plugin ini ya. Klik plugin. Terus klik name unobserved variable. Name unobserved variable. Untuk memunculkan ini penamaan di errornya. Oke. Sudah nggih Bapak Ibu nggih. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita yang di SPSS tadi ya. Yang di SPSS tadi kita panggil data yang di SPSS tadi. Coba saya stop share dulu. Nah, data yang di SPSS tadi ini harus kita masukkan yang ini. Kita masukkan ke AMOS-nya. Caranya adalah kita klik yang ini ya. Select data file. Nah, select data file. Lalu kita cari file name. Kita cari ada di mana tadi? Di data kita cari dulu. Nah, ini datanya. Lalu kita open. Oke. Nah, open lalu oke. Nah, selanjutnya data belum masuk, belum langsung masuk. Kita nanti petakan masing-masing data. Ini seperti ini. Kita klik yang ini, list variable in dataset. Nah, kita harus lihat petunjuk yang tadi ya. Variabel indikator 1 itu terdiri dari item nomor 1, 10, dan 7. Kita seret 1, 10, 7. Nah, seperti itu. Ini untuk indikator choice ya. Lalu indikator yang kedua, bullet, itu itemnya item nomor 2, item nomor 4, item nomor 6, dan item nomor 9. Nah, selanjutnya untuk indikator yang nomor 3, itu item nomor 3, item nomor 5, dan item nomor 8 ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini bisa kita rapikan yang lain-lain ini. Bisa kita pindahkan ini, jangan misalnya supaya tidak terlalu jauh ya. Kita rapikan seperti ini.
Bahkan item-itemnya ini semua indikatornya ini bisa kita rapikan kalau terlalu besar. Kita klik resize observed variable. Nah, itu jadi kecil seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita move lagi supaya rapi. Ya sudah ini. Kita tinggal masukkan yang apa namanya? Bentar ya. Kita tinggal masukkan parameter goodness of fit-nya. Nah, parameter goodness of fit itu yang biasa saya pakai itu ini GFI. Kelihatan Bapak Ibu ya. AGFI, RMCA, RMR, CFI, TLI, NFI. Nah, caranya saya itu bikin di Notepad atau bikin di Word ya. GFI sama dengan garis miring, tapi garis miringnya yang kebalik itu. GFI kecil. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk memunculkan nilai parameter goodness of fit ini di AMOS-nya nanti. Belum keluar, Pak. Belum keluar. Masih hitam, Pak. Oh, masih hitam. Pak. Oh, bentar, saya copy dulu. Saya copy ke bentar. Saya copy ke Word. Nah, ini nanti saya bagikan ke Bapak Ibu ini. Nah, ini ya. Sudah ya. Nah, ini adalah ya rumus yang untuk mengeluarkan masing-masing nilai dari GFI, AGFI, RMCA, dan seterusnya. Caranya itu GFI sama dengan, terus garis miring yang kebalik itu, terus GFI kecil seperti itu. Ini kita copy. Kalau saya biasanya ini saya simpan di Notepad supaya tidak hilang gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke AMOS kita. Nah, caranya bagaimana? Kita klik title ini. Lalu kita klik di sembarang tempat ya. Nah, kita Ctrl V. Fontnya kita kecilkan ya, biar nggak terlalu besar, misalnya 14. Terus posisinya kita taruh di tengah atau apa namanya, pinggir, kanan kiri terserah. Nah, misalnya ini terlalu kecil ini, saya perbesar lagi. Nah, ini, lalu kita pindahkan, rapikan. Sudah begini ya. Nah, selanjutnya, ini kan belum keluar angkanya ya. Kita klik yang ini Bapak Ibu, apa namanya? Kita klik yang analysis properties ini ya. Yang gambarnya kayak piano tapi yang di tengah ini. Klik analysis properties ya. Setelah klik analysis properties, kita klik yang output. Nah, ini gunanya untuk kita mengeluarkan output apa saja yang kita inginkan untuk kita lihat hasilnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung ya centang semua ya enggak masalah ya. Centang semua enggak masalah ini. Misalnya mau dicentang semua seperti ini ya enggak masalah. Enggak ada yang melarang ya. Oke. Setelah itu kita close. Lalu kita simpan dulu ya sebelum kita calculate estimate. Kita klik yang gambar apa itu namanya? Save ini ya. Kita save dulu. Nah, misalnya kita save di mana? Di sini misalnya. Kita buatkan folder uji coba CFA opsi 49. Nah, kita kasih misalnya uji CFA motivasi berprestasi. Save dulu. Nah, gambar disket ini ya. Disket zaman dulu, gambar disket ini. Lalu kita calculate estimate ya Bapak Ibu ya. Calculate. Nah, nanti kalau sudah di atasnya merahnya ini nyala ya. Tadi kan merahnya tidak nyala. Ini berarti datanya sudah berhasil. Kita klik yang merah ini. Nah, itu angkanya sudah keluar. Klik yang merah dan angkanya sudah keluar. Lalu kita pilih yang standardized estimate. Kalau tadi yang nilai yang tidak terstandar, kita pilih yang standardized estimate. Nah, ini dia hasilnya, Bapak Ibu. Jadi
barangkali kelihatan atau terlalu kecil ya. Terlalu kecil nggak Bapak Ibu? Terlalu kecil, Iya, Pak. Oke, terlalu saya kecil, coba Pak. saya pindahkan ke Word dulu. Pindahkan ke Word biar bisa saya perbesar. Nah, karena di Amos nggak bisa di zoom. Nah, ini. Nah, jadi outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Jadi indikator, ada 3 indikator. Okay. Lalu itemnya ada 10. Ini adalah nilai loading faktor. Yang ini nilai loading faktor ini. Yang 0,74. Ya. Kalau mengikuti tadi menurut Hair, ini sudah valid. Ya. Yang item 10 0,59. Item 7 0,67. Lalu item nomor 2 ini 0,75. Item nomor 4 0,67. Item nomor 6 0,49. Nah, ini item nomor 9 yang tidak valid. Oke. Tidak valid ini. Ini bisa kita buang. Nah, sementara item yang lain itu sudah valid. Okay. Lalu ini GFI, AGFI, RMCA, RMR, CFI, CLI, dan NFI ini memenuhi. Karena GFI tadi kan harus lebih dari sama dengan 0,9. Ini sudah memenuhi. AGFI lebih dari 0,9. Ini juga sudah memenuhi. Maka model pengukuran motivasi berprestasi yang dikemukakan dalam teorinya Wakefield-Eccles itu fit ya, atau terbukti secara empiris begitu. Terbukti secara empiris. Nah, ini nanti untuk satu item nomor 9 ini bisa kita eliminasi. Nah, seperti ini untuk output gambarnya. Kalau Bapak Ibu ingin membaca output teksnya, itu juga ada di Amos. Jadi apa namanya? Nah, ini yang di sini. View text. Nah, ini. Bapak Ibu klik yang view text. View text ini klik. Nah, kita perbesar dulu. Lalu pilih yang estimate. Nah, ini. Saya copy dulu ke ke Word. Copy dulu ke Word. Oke. Nah, ini output teksnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah bukan yang penting ya. Yang kita butuhkan itu adalah dua kotak pertama dan nomor 2. Jadi kotak pertama ini menunjukkan bahwa ini signifikansi ya. Menunjukkan bahwa item nomor 10 ini signifikan dalam mengukur indikator choice. Item nomor 7 ini signifikan dalam mengukur item choice. Ini artinya bintang 3 ini artinya dia signifikansinya 0,000 ya. Nah, semua item valid nih Bapak Ibu. Semua item valid. Nah, ini menunjukkan apakah item itu valid dalam mengukur apakah item itu signifikan, mohon maaf, signifikan dalam mengukur indikatornya. Ini item 1 sampai item 10 ini semuanya signifikan dalam mengukur indikatornya masing-masing. Nah, lalu selanjutnya ini adalah nilai loading faktor yang saya tadi. Nah, 0,743 ini artinya 0, gitu. Kita bisa tambahkan sendiri 0, di depan, nolnya di depan. Nah, seperti ini. Nah, maka keterangannya item nomor 1 ini valid karena di atas 0,4. Yang tidak valid adalah item nomor 9 yang mengukur indikator ulet. Ini yang akan kita eliminasi. Seperti ini. Kalau di list rel, ya loading factor ada, loading factor, terus ada nilai apa namanya CR juga, ada nilai signifikansi juga. Cuman nanti kalau modelnya tidak fit itu outputnya output diagramnya atau gambarnya itu biasanya tidak keluar. Seperti itu. Nah, ya seperti itu kira-kira. Jadi monggo Bapak Ibu bisa coba untuk melakukan pada apa namanya pada
data yang sudah saya kirimkan, ataupun barangkali nanti ada pertemuan lagi dengan saya, Bapak Ibu tinggal bawa saja data dari tugasnya Bu Niken, mari saya bantu untuk bersama-sama kita melakukan uji CFA dengan Amos ini, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini tidak selesai sampai di sini ya. Jadi kalau tadi ini adalah kita mengukur item dari motivasi berprestasi, ya, yang diukur dari indikatornya, indikator choice, ULED, dan effort ya. Jadi ini kan item, tetapi kita tidak ketahui berapa nilai loading factor indikatornya, maka kita harus lakukan pengujian yang kedua ya untuk melihat masing-masing indikatornya. Nah, jadi gambarnya itu cuma seperti ini. Ini motivasi berprestasinya, lalu kita klik 3 kali, 1, 2, 3, ini masing-masing untuk masing-masing indikatornya. Jadi konsepnya dalam hal ini, yang jadi variabel manifest, ini indikator ya, ini indikator 1, indikator 2, indikator 3, dan ini adalah motivasi berprestasi. Nah, jadi yang ini motivasi berprestasi. Seperti itu. Nah, ini indikator yang tadi itu choice, persistence, dan effort. Ya. Lalu kita tinggal masukkan di sini. Cuman nanti kita harus skor dulu, karena saya tidak punya skor masing-masing indikator. Nah, ini kan skor masing-masing item. Okay. Maka Bapak Ibu harus bikin skor masing-masing indikator untuk dimasukkan dengan cara yang sama, seperti tadi. Seperti itu kira-kira. Jadi ada nilai loading faktor dari masing-masing indikator, ada nilai loading faktor dari masing-masing item. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan kembali. Kalau misalnya nanti penjelasan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa lihat di di YouTube itu ada. Boleh minta linknya, Pak? Link YouTube tutor Oh panjenengan, iya, Pak. link YouTube ini Permisi Pak Mamang, ya. Mbak Indah belum di ACC untuk join di Zoom Pak, dia barusan chat saya. Iya, 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 sebentar ya. Sudah belum? Bentar ya, bentar ya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oh, oke. Tadi silakan. Enggak, silakan Bapak Ibu. Pak Mamang, nanti boleh minta PPT-nya yang ini ya? Iya, boleh. Oke, kasih Pak.
Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan kembali. Nah, ada informasi begini ya Pak Ibu. Jadi bagaimana kalau misalnya itu kan tadi saya demonya modelnya langsung fit ya Bapak Ibu ya, langsung fit. Bagaimana kalau misalnya modelnya itu tidak fit? Ya. Bagaimana kalau modelnya tidak fit? Itu biasanya dilakukan modifikasi seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, okay, bahwa pengujian CFA itu kan bisa dilakukan modifikasi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi modifikasi itu dilakukan dengan cara kita mengkorelasikan error. Kita mengkorelasikan error. Sampai mencapai goodness of fit yang sesuai. Jadi kalau tadi misalnya GFI, ya GFI itu di atas 0,9. Mungkin Bapak Ibu nanti ketika melakukan uji CFA, itu ada kalanya GFI-nya itu ternyata 0,6. Jauh dari 0,9 misalnya. Maka di AMOS itu mensyaratkan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi itu yaitu dengan melihat nilai modification index, oke, Bapak Ibu. Dengan melihat nilai modification index. Saya buka lagi AMOS-nya. Oh, sudah nggak ada. Nah, dengan melihat nilai modification index. Jadi modification index yang terbesar itu kemudian mensyaratkan untuk kita mengkorelasikan errornya seperti itu. Nah, apakah itu sebentar, mana ya? Modifikasi. Nah, apakah itu boleh dilakukan gitu ya? Nah, itu apa namanya? Itu masih ada perdebatan mengenai itu ya. Memang secara matematik itu untuk mengetahui apa namanya? Untuk mencapai parameter goodness of fit ya, itu adalah dengan melihat nanti di output itu nanti ada output yang seperti ini ya, Pak. Nah, ini adalah MI, nilai MI ini adalah nilai modification index. Kita lihat nilai modification index yang terbesar. Misalnya ini nilai modification index yang terbesar adalah pada E6 dan E7. E itu error ya, error kelima dan keenam maksud saya, error kelima dan keenam. Maka error kelima dan keenam ini harus kita kovariankan. Harus kita kovariankan, harus kita tarik garis yang seperti tadi itu yang ujung mata panahnya itu dua, sisi apa namanya? Ada dua sisi itu ya. Nah, kita harus tarik garis seperti itu. Jadi modifikasi ini dilakukan untuk mencapai parameter goodness of fit dengan melihat nilai MI yang paling besar. Karena nilai MI yang paling besar ini menginformasikan parameter mana yang harus dijadikan free untuk meningkatkan model fit yang maksimal menurut Fernandez. Pada penelitian, contohnya penelitian ini, itu kemudian error 5 dan 6 harus dikorelasikan berdasarkan informasi karena MI-nya besar. Untuk memberikan pengaruh supaya modelnya besar menurut dan Fuad. Secara matematik itu boleh ya dilakukan. Ya. Tetapi saya baca ini di apa namanya di ResearchGate ya menurut Holger Steinmetz ini Universitas Trier itu dia komentar bahwa modifikasi tidak boleh dilakukan sembarangan gitu, harus berdasarkan teori. Artinya begini, kalau tadi ada 3 indikator, misalnya indikator pilihan, ulet dan usaha ya, effort dan persisten, lalu kita korelasikan misalnya item yang mengukur, bentar saya kembali lagi supaya jelas. Misalnya contohnya seperti ini tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan item nomor 2, ini mengukur ulet. Oke. Lalu item nomor 3, ini kan mengukur indikator effort. Nah, kalau misalnya ada informasi bahwa model saya ini tidak fit, sehingga saya harus mengkorelasikan error 4 dan error 8 untuk mencapai model yang fit. Itu secara matematik boleh. Tetapi secara menurut teori itu tidak boleh sembarangan dilakukan, ya, karena ini harus ada teorinya.
harus berlandaskan teori. Atas dasar apa Anda mengkorelasikan item nomor 2 yang mengukur ulet kepada item nomor 3? Itu harus based on teori menurut tadi yang saya baca pendapat dari siapa itu tadi di ResearchGate. Ya, karena kalau kita melakukan korelasi-korelasi pada error pengukuran, ya, itu kita akan menciptakan sebuah model pengukuran yang fit secara matematik, namun tidak masuk akal. Atau secara teoritis itu bisa dibantah. Dasar teoritisnya tidak kuat, meskipun secara matematik itu fit, begitu ya. Jadi kalau saya itu lebih berpedoman pada ya harus ada dasarnya, cara harus ada dasar teoritisnya seperti itu. Nah, kalau menurut Wahyu Widiarso ya dari Gajah Mada itu dia mengatakan begini. Error pengukuran dengan cara mengkorelasi kok bisa? Itu kan ada pertanyaan, kok bisa? Misalnya item nomor 2 itu dikorelasikan dengan item nomor 3. Padahal item nomor 2 itu mengukur ulet, item nomor 3 mengukur effort. Menurut Wahyu Widiarso itu kemungkinan item nomor 2 itu ya, itu selain dia mengukur ulet, itu di dalamnya juga ada unsur dia bisa mengukur effort. Jadi terjadi pengulangan, redundance gitu ya. Terjadi pengulangan bahwa item 2 itu karena kesalahan dalam kita membuat item pernyataan, maka item itu juga bisa mengukur ulet sekaligus bisa mengukur effort seperti itu. Jadi rancu item ini. Sehingga harus dikorelasikan seperti itu ya. Namun sekali lagi itu lebih baik kita harus berpedoman kepada teori, terutama dalam classical test teori itu kan sudah jelas dikatakan bahwa asumsi-asumsi dalam classical test teori bahwa syaratnya kalau kita belajar psikometri itu ketika S1 dulu, dalam classical test teori itu ada dalil yang mengatakan bahwa error pada pengukuran pertama itu tidak ada korelasinya dengan error pengukuran kedua. Error item 1 tidak ada hubungannya dengan error item selanjutnya. Artinya error pada pengukuran 1 dan pengukuran 2 itu sama dengan 0 atau tidak ada korelasinya. Jadi tidak boleh dikorelasikan. Nah, namun yang saya jumpai, yang saya temukan itu ketika saya melakukan uji CFA ini membantu beberapa kolega gitu ya yang sedang studi lanjut itu biasanya itu setiap dosen berbeda-beda. Ada dosennya yang menginginkan tolong dimodifikasi. Dosen saya menginginkan dimodifikasi supaya modelnya fit. Namun ada dosen yang mengatakan bahwa kenapa dimodifikasi? Apa dasarnya? Nah, seperti itu. Mungkin itu berpandangan yang kalau melakukan modifikasi pada model pengukuran itu harus based on teori seperti itu kira-kira. Ya begitu juga pada Lisrel. Lisrel kan juga mungkin Dokter Hari pernah mengajarkan bahwa ada modifikasi seperti itu pada CFA seperti itu atau untuk mencapai model yang fit itu juga harus berdasarkan teori. Karena penelitian SEM ini eksistensinya adalah teori testing, Bapak Ibu. Kita menguji kebenaran sebuah teori, bukan kita mengembangkan sebuah teori ya, tapi kita mengkonfirmasi kebenaran sebuah teori seperti itu. Dan dari hasil konfirmasi kita terhadap teori itu, mungkin ada something new gitu yang bisa kita berikan, itu bermanfaat untuk pengembangan teori itu ke depannya. Tapi kita tidak mengacak-ngacak teori yang ada untuk membuat teori baru, tidak. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Monggo kalau ada yang mau di-sharingkan lagi seputar pengujian CFA ataupun penelitian SEM secara keseluruhan. Oh ya, ada pertanyaan begini itu. Ada yang mampir di salah satu sosial media saya itu tanya begini. Saya melakukan penelitian, Pak, 3 variabel. Saya melakukan pengujian statistiknya dengan SEM katanya. Tetapi dosen saya menginginkan saya pakai PLS saja. Salahnya di mana? Kenapa saya tidak diizinkan menggunakan SEM? Nah, yang perlu diperhatikan adalah begini. Jadi dalam structural equation modeling atau SEM itu, model teori yang kita bangun, hubungan beberapa variabel itu harus kuat dasar teoritisnya. Harus kuat dasar teorinya. Jadi misalnya hubungan X1, X2 ke Y yang dimediasi oleh M, ya, misalnya ini kita berbicara motivasi berprestasi, ada X1, X2, lalu M1, dan kepada motivasi berprestasi. Ini teorinya siapa yang menjelaskan bahwa X1, X2 itu memang berperan sebagai prediktor,
dan M1 itu mediator dari X1, X2. Itu harus ada dasar teoritiknya. Nggak bisa kita itu, apa namanya, kita asal comot seperti itu, nggak bisa kita asal pasang-pasangkan variabel itu seperti puzzle, nggak bisa. Harus asal ada dasar teorinya. Makanya theoretical framework-nya dalam penelitian STEM itu harus kuat. Nah, kenapa kemudian dosen mahasiswa yang bersangkutan itu tidak menyarankan pakai STEM, tetapi pakai PLS saja? Ya karena theoretical framework-nya tidak kuat, itu sekedar conceptual framework. Mungkin sekedar landasannya itu berdasarkan konsep-konsep atau landasannya itu berdasarkan teori-teori penelitian sebelumnya. Nah, itu bukan teori testing, ya. Itu hanya X1 dengan Y itu dibahas oleh penelitian ini. X2 dengan Y dibahas oleh penelitian ini. Mediator itu dibahas oleh penelitian ini. Itu kan sekedar apa namanya, kumpulan riset-riset terdahulu yang melandasi hubungan variabel itu. Tetapi itu tidak pas, ya, kurang kuat untuk dijadikan penelitian STEM karena dasar teoritiknya tidak kuat. Jadi sekali lagi untuk penelitian STEM ini dasar teoritiknya harus kuat, makanya penelitiannya itu kebalikan penelitian kualitatif, ya, kebalikan penelitian etnografi. Kalau penelitian etnografi itu harus lama di lapangan, kalau penelitian STEM itu harus lama di meja. Karena kita harus membaca teori, ya, dari alif sampai iya gitu kira-kira, dari A sampai Z, untuk menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel-variabel mempengaruhi topik yang akan kita teliti itu, kemudian kita rumuskan menjadi sebuah model teoritik. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Ini saya tidak lama-lama, mungkin jam 4 nggih, Bapak Ibu nggih. Siap, Bapak. Pak, untuk aplikasi Amos ini, mohon maaf, untuk Mac itu tersedia nggak, Pak, ya? Atau Nah, jenengan punya, Pak? iya. Saya beberapa mahasiswa itu kan di kelas itu ada yang pakai Mac, ya. Termasuk SPSS juga agak susah kayaknya, ya, kalau pakai Mac itu. Ya, Yang kayak kemarin iya, Listres kan sulit, nggak ada, Pak. Cari lisensinya juga sulit. mm-mm. Kalau Amosnya ada nggak, Pak, ya? Iya, sejauh yang saya tahu ini karena saya hanya menggunakan Windows, ya. Jadi saya tanya ke teman-teman yang pakai Mac itu biasanya minta tolong saya. Kalau mahasiswa mahasiswa statistik itu kalau SPSS nggak bisa. Jadi kalau yang pakai Mac itu biasanya mereka pakainya JISP, karena JISP itu tersedia untuk OS Windows, untuk OS Mac dan lain-lain gitu. Tapi kalau SPSS dan Amos kayaknya susah kayaknya, ya. Atau Anda coba browsing, ya, atau cari di YouTube gitu, ya. Kira-kira mungkin saya yang nggak tahu, ya. Mungkin ada mungkin, ya, tapi saya nggak tahu mungkin. Nggak tahu juga, ya. Ini agak sulit, Pak. Iya, sulit, ya. Kecuali pakai JSP. Nah, ini pertanyaan dari Salsabila, kalau semisal model yang dirumuskan itu ternyata nggak fit di Amos, kalau semisal model yang dirumuskan itu ternyata nggak fit di Amos, apakah berarti penelitian ini nggak valid, Pak? Dan harus merubah item-item? Nah, ya kalau misalnya pada model pengukuran, motivasi berprestasi diukur oleh 3 indikator, ya. Ternyata nggak fit, ya. Ya kalau mau pakai modifikasi, monggo, ya. Selama Anda yakin dasar teorinya itu sudah kuat. Tetapi kalau Anda tidak melakukan modifikasi, ya silakan Anda cek kembali teorinya. Teori model pengukuran itu teorinya siapa yang mengatakan bahwa indikator dari motivasi itu ya 3 itu. Jangan-jangan tidak fit itu terjadi karena Anda salah dalam memahami atau miss dalam memahami teori itu. Misalnya nggak ada kok teori yang mengatakan teori Baron misalnya mengatakan bahwa stratifikasi itu indikatornya itu nggak ada referensinya misalnya. Itu bisa jadi itu karena dasar teoritiknya yang keliru gitu, ya, dasar teorinya yang keliru. Begitu juga untuk penelitian STEM secara keseluruhan.
Kalau misalnya model teoritik yang kita bangun itu ternyata tidak fit, ya kita teliti lagi. Jangan-jangan landasan teorinya itu kurang tepat ya. Atau jangan-jangan ada variabel lain yang tidak kita masukkan. Misalnya ada variabel lain loh sebenarnya yang berperan sebagai intervening. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus kita pahami model teoritiknya itu. Nah, kalau saya itu karena juga ada kelemahan dalam bahasa Inggris gitu ya. Biasanya ketika saya translate, selain pun saya translate, itu biasanya kalau membaca teori yang dari luar, itu saya minta tolong teman saya. Takutnya saya salah dalam menginterpretasi atau mengartikan gitu ya. Dan tolong dijelaskan lagi ini, gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Karena umumnya ya, yang saya ketahui itu, textbook yang dari luar itu ya, dan ditulis kembali oleh orang-orang penulis-penulis di Indonesia itu kebanyakan kurang tepat dalam menginterpretasinya itu. Seperti itu. Ya, supaya tidak terjadi yang seperti itu. Misalnya seperti reinforcement positif dan reinforcement negatif. Itu umumnya buku psikologi pendidikan yang saya baca yang menjelaskan reinforcement negatif itu hampir menyamakan dengan punishment. Padahal tidak sama reinforcement negatif dengan punishment. Padahal kalau kita baca kembali di textbooknya yang Delsang tentang learning theories, itu buku-buku yang textbook yang asli, itu tidak seperti itu yang dijelaskan. Nah, saya khawatir terjadi kesalahan dalam memahami teori itu sebenarnya sudah benar nggak teorinya. Kalau Anda yakin benar teorinya, ya monggo dilakukan modifikasi seperti itu. Atau itu juga terjadi, bisa juga terjadi karena terjadi data yang outlier yang tidak dibuang, ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau pada penelitian SEM itu pengujian kalau penelitian statistik parametrik itu kan kita pakai uji asumsi, itu kan ada uji normalitas, linearitas, dan seterusnya. Kalau pada SEM itu kita pakai uji normalitas multivariat. Selain itu kita pakai pengujian awal itu uji data outlier. Jadi data-data yang outlier ya, data-data yang jelek itu kita buang terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin ada subjek kita yang mengisinya sembarangan, tanpa dibaca, begitu ya. Sehingga yang umumnya orang-orang menjawab sangat setuju untuk item nomor 1, dia menjawabnya sangat tidak setuju, misalnya. Misalnya, saya orang yang jujur, misalnya ya. Misalnya ini ngarang saja saya. Semuanya orang hampir menjawab sangat setuju, misalnya. Atau setuju. Nah, dia sendiri yang menjawab sangat tidak setuju, gitu kan. Kan aneh kan? Nah, itu data yang outlier itu perlu kita buang. Itu juga ada caranya, bagaimana cara membuang data outlier dengan menggunakan AMOS atau SPSS gitu ya. Cuman saya Bapak Ibu kalau membuat tutorial itu yang pertama tidak ada waktu ya untuk membuat semua tutorial, karena kalau dibuat tutorial semuanya di YouTube tidak ada waktu. Terus selain itu kan tutorial-tutorial yang lain itu yang itu biasanya tidak sembarangan orang memberikan seperti itu. Biasanya pelatihan-pelatihan SEM itu lumayan loh bayar. Kalau kita ikut tuh lumayan mahal bayarnya ya. Jadi untuk analisis-analisis yang lain yang mungkin agak susah gitu, biasanya tidak saya sertakan di YouTube saya. Seperti uji data outlier itu ada semua ujiannya. Tapi yang umum-umum saja, uji CFA, kategorisasi data itu ada semua. Baik, terima kasih Pak Salsa. Pak izin bertanya boleh Pak? Oke, monggo Pak. Pak Mamang, biasanya kan kalau pakai SPSS gitu ya Pak ya, ketika misalnya kita kan nyusun ada banyak item gitu ya Pak. Nah, itemnya kan biasanya, oh ini nggak valid nih digugurkan gitu ya Pak ya. Terus dihitung lagi gitu. Nah, kalau dalam yang versi AMOS ini, apakah juga demikian gitu Pak nanti untuk pengujiannya gitu. Ketika misalnya ada satu yang dirasa, oh ini nggak fit nih harus dihitung ulang atau mungkin seperti apa ya Pak ya untuk Oke. menentukan Kalau model. untuk yang tidak valid, Bapak hanya tinggal membuang saja.
Oh, oke. Oke, seperti itu. Tinggal mengeliminasi saja, menghapus saja. Oke, oke. Caranya seperti ini. Bentar, Nge. Caranya seperti ini. Ini misalnya ya. Misalnya analoginya karena yang tadi sudah saya tutup, belum saya tadi sudah saya simpan ya. Bentar, saya cari dulu. Iya, tadi kan sudah saya simpan. Eh, Pengujian. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan. Nah, tadi kan kita ke merah ya, karena datanya sudah keluar ya. Kita ke merah. Coba saya masukkan kembali ya. Coba saya masukkan kembali supaya bisa di-run lagi. Oh, tadi ada di sini. Sorry, sorry, bukan yang ini. Sorry, saya salah. Tadi ada di dokumen. Data uji coba. Nah, ini dia. Oke. Bentar, masih loading. Nah, ini. Nah, ini kan tadi sudah keluar nih datanya seperti ini. Nah, ini kan yang tidak valid kan yang ini ya. Yang nomor 9 ini. Kelihatan ya, meskipun agak angkanya tidak kelihatan. Oke. Nah, nanti kita kembali lagi ke yang ini, ke yang pengerjaan. Kalau ini hasil, output, ini yang pengerjaan. Nah, nomor 9 nih kita X ini, klik yang iris check. Jadi tinggal kita seperti ini. Kita buang, kita kalkulit lagi. Nah, sudah. Nah, kalau apa namanya untuk uji diskriminasi dengan SPSS itu setelah kita buang item yang tidak valid itu kan akan menaikkan nilai Chromebag alpha kan ya, Benar, semakin Pak. reliable gitu. Kalau ini ya insya Allah tidak ada perubahan sih pada tidak akan berpengaruh pada nilai validitas atau nilai loading faktor dari item-item yang lain ketika satu item kita buang. Berarti intinya dia independen ya, Pak ya, nilai Iya, loading karena faktor tidak itu ya, saling Pak. iya. Yang mungkin akan berhubungan dengan goodness of fit-nya akan semakin baik seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Goodness of fit-nya saja yang akan semakin baik. Baik, Jadi baik, seperti ini kita tinggal buang saja. oke. Baik, matur nuwun, Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini nanti untuk parameter goodness of fit-nya ini yang biasanya tidak semuanya langsung valid seperti ini, tidak semuanya langsung fit. Ini. Misalnya saya kasih contoh ya. Ada pengujian CFA yang saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Pengujian CFA yang saya lakukan pada variabel kebermaknaan kerja. Ini pakai model apa namanya? Pakai model first order ya. Kalau second order kan tinggal kita kovariankan ini masing-masing indikator. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini modifikasinya adalah dengan mengkovariankan atau mengkorelasikan E1, E2 dan E3, E4. Nah, waktu itu eh, karena ini mahasiswa S3 Ubaya ya, Bapak Ibu. Mahasiswa S3 Ubaya yang waktu itu CFA itu tanya ke saya, kenapa Pak kok ini dimodifikasi? Ya, supaya fit. Loh, apa dasarnya? Kenapa kok bisa ini kok bisa item 1, item 2 ini kemudian dikorelasikan? Ya kalau saya baca dari apa itu Wahyu Widiarso itu kemungkinan item 1 dan item 2 ini mirip.
Itu nggih Bapak Ibu. Itu mirip. Item 1, item 2 Anda bikin tuh mirip. Item 9 dan item 10 itu mirip. Sehingga ya apa namanya? Perintah dari Amosnya dia minta dikorelasikan. Kalau masih dalam satu indikator nih aman, ya. Kalau dalam satu indikator ini aman. Kita bisa modifikasi. Kenapa ini terjadi item 1, item 2 kita anggap sama? Ya karena mungkin ketika Anda bikin item 1 dan item 2 itu mirip, ada kemiripan di situ, ada pengulangan. Sehingga dianggap pengulangan kan. Sehingga ya di-freekan saja, sehingga dikorelasikan seperti itu. Nah, kalau sudah melompat misalnya item 1 E1 ke E6, nah itu harus ada dasar teoritiknya itu. Harus ada dasar teorinya. Kenapa kok ini positive meaning, kok ini kemudian kita korelasikan dengan indikator yang lain? Itu sama dasarnya juga terjadi redundancy, itu terjadi pengulangan ya. Tetapi kita tidak bisa melakukan apa namanya? Tidak bisa melakukan modifikasi itu secara membabi buta gitu. Secara sembarangan, yang penting fit, enggak boleh seperti itu. Ada aturannya ya. Ada dasar teoritiknya. Nah, ini kalau kita buang gitu Bapak Ibu. Ini kalau kita buang, ini akan berpengaruh pada nilai goodness of fit-nya ini. Coba saja ya, barangkali datanya masih ada. Ini kita buang. Nah, itu TLI-nya dan NFI-nya jadi 0,8 ya. Jadi semakin rendah dia. GFI dan AGFI-nya jauh dari 0,9 ya. Daripada kita korelasikan tadi. Seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau pakai CFA, itu ya keuntungannya Bapak Ibu tidak perlu menunggu hasil tesis untuk kemudian disusun menjadi artikel untuk dipublikasikan di jurnal, tapi dari laporan hasil uji coba skala dengan CFA itu sudah bisa menjadi luaran artikel jurnal. Oke, mungkin demikian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali, didiskusikan. Bukan ditanyakan gitu, didiskusikan gitu lebih tepatnya. Karena saya tidak tahu semuanya, kemungkinan saya juga ada yang tidak tahu kan. Jadi kita diskusi ya, kalau saya tidak tahu ya saya juga nanti akan cari tahu, belajar dulu gitu. Gimana Pak Rendi? Ya, mohon izin. Dari tadi saya juga sudah membuka ini aplikasinya, namun saya kalau lewat Zoom gini, ngapunten Pak Mamang sudah di depan lokomotif, saya masih di belakang ini. Jadi bagaimana kalau ada offline gitu Pak? Karena untuk penghitungan Oke, kan saya kebingungan juga. Untuk siap. angka-angkanya juga. Oke, enggak. Apa Pak? Eh, Begini, kami mengharapkan, saya pribadi mengharapkan bisa offline gitu Pak, ada kelas berikutnya. Oke Pak, siap. Nah ini saya coba saya buka dulu jadwalnya. Oh iya, ada jadwal satu lagi Pak dengan saya ini. Mungkin nanti ini setelah hari raya, ya pastilah setelah hari raya. Masa nggak hari rayaan. Ini nanti setelah hari raya Pak, pada pertemuan ketiga. Karena ada 3 kali pertemuan dengan saya ini. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi kemarin saya sudah, sudah diskusikan sama Bu Niken. Jadi kemarin saya diskusi sama Bu Niken. Bu, nanti saya melanjutkan tugas yang dari Ibu. Ibu sudah sampai mana? Sampai ini Pak, ini. Iya baik. Nanti setelah anak-anak ambil data, saya ingin membantu melakukan uji CFA Bu dengan Amos, begitu saya bilang ke Bu Niken. Bu Niken, oh iya Pak, nanti saya juga sekalian ikut, saya merefresh kembali karena saya sudah lupa. Karena Bu Niken itu dulu disertasinya beliau mengembangkan alat ukur tes kreativitas di bidang arsitek. Gitu. Silakan Pak Christine. Ya Pak, izin berarti harus selesai dulu untuk pengambilan data dari kelasnya Ibu Niken, kemudian diuji di kelasnya Bapak ya, seperti itu.
Iya, kalau saya lihat jadwal saya, ya, bentar ya. Kalau saya lihat jadwal saya, ini 17 Mei. Kalau saya lihat jadwal saya selanjutnya, itu 17 Mei. Kalau tidak dimajukan, ya memungkinkan kan ya, untuk saya menunggu hasil dari Anda. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya saya belum selesai Pak ambil data. Yang penting kita praktek dulu pakai data fiktif, karena saya banyak itu. Data-data yang apa namanya, yang untuk latihan ya. Kita pakai data saya. Saya mohon maaf, ini saya pakai kaos ya, Bapak Ibu ya, karena saya harus saja perjalanan dari Surabaya pulang kampung gitu ya. Saya mampir di rumah saudara, ya, mampir di rumah saudara. Kebetulan kalau nunggu nyampe rumah nanti nggak nutut ngajarnya gitu ya. Baju-baju saya di mobil, jadi saya pakai kaos gini. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Boten, nggih, boten napa-napa. Tidak apa-apa. Enggak, kalau mau ada yang didiskusikan kembali, ini sudah 47. Kalau 47 itu berarti semuanya hadir ini sudah. Tidak usah di absen ya. Oh, kecuali Nggih, yang ini tadi Fausia. sudah Pak. masuk. Saya Oh, sudah ada. Sakit itu ya, Iya, Fausia ya. kurang Oh, enak iya. badan. Iya. Jaga kesehatan sekarang di musim demam berdarah ya. Kalau saya izin bertanya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang asli psikologi berapa orang ya kira-kira? Coba kasih apa gitu reaction apa ya? Oh, ya, angkat tangan. Oh, lumayan. Lumayan nih. Ya, tidak apa-apa. Saya juga S1-nya bimbingan konseling kok Bapak Ibu. S2-nya psikologi, baru S3-nya psikologi. Tapi kan bimbingan konseling dengan psikologi kan tidak jauh ya. Irisannya, bukan irisannya lagi, memang tidak jauh. Karena ya bimbingan konseling itu penerapan psikologi di dalam setting pendidikan, begitu kira-kira. Iya, tapi yang mungkin Bapak Ibu S1-nya hukum gitu ya, satunya kesehatan gitu ya. Itu kan motivasinya ingin belajar psikologi gitu ya. Ingin belajar psikologi. Maksudnya kalau Bapak Ibu terlalu susah untuk mengikuti penyusunan skala psikologi, enggak apa-apa, tanya dari basic aja enggak apa-apa. Ya, ini sama kasusnya seperti saya waktu sekolah MAN dulu, Madrasah Aliyah Negeri. Saya tiba-tiba harus belajar bahasa Arab kan bingung kan. Kosakata bahasa Arab aja enggak ngerti, sudah diajari struktur kalimat, kok gimana ini kan. Tidak apa-apa seperti itu. Mungkin demikian nggih Bapak Ibu nggih untuk pertemuan kali ini. Kalau sudah tidak ada yang didiskusikan kembali, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya semuanya, atas kehadirannya, sudah didokumentasi ya ini ya. Terima kasih sudah berkenan Pak. hadir dan mengikuti perkuliahan dengan saya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.